Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita jumpa lagi di kelas 5 di tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Materi apa ya hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Di materi sebelumnya, di tema sebelumnya, kamu sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan hari ini kita ulangi kembali. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Masih ingat kan? Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat di tempat tinggal Edo merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat slide bawah ini dan kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, interaksi antar individu. Seseorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran, seperti yang ada di gambar. Itu termasuk interaksi antar individu, antara murid dengan gurunya. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Juga seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Kamu pasti sudah pernah melakukannya ya. Nah, selanjutnya interaksi antar individu dengan kelompok. Seperti di gambar, ini adalah contoh orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. Bisa juga presiden dengan rakyatnya atau ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Cobalah kalian mencari contoh yang lain seperti yang ada di gambar ini. Ada juga interaksi antar kelompok, seperti pertandingan basket antar sekolah, atau seperti gambar di samping. Ini satu kelompok yang sedang berpresentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Kamu pernah melakukannya kan? Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi. Tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Nah, di sini ada contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, yaitu siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah.
Siswa-siswi bergotong royong atau mengadakan musyawarah pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan seperti saling mengejek teman atau tawuran antar pelajar. Interaksi yang mana ya yang lebih bagus? Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara Indonesia hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, juga gotong royong. Jika dikembangkan akan mendukung pembangunan aspek nasional, ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Contoh selanjutnya, merah muda si baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, cobalah kalian melakukan kegiatan mencari makna atau arti dari sebuah pantun. Dan perlu kalian ketahui, ternyata pantun itu banyak jenisnya. Ada pantun anak-anak, pantun muda, juga pantun tua. Mari kita coba membacanya ya. Ini ada pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Dan ini contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, ini pantun tua. Tingkat papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Sekarang, kamu tahu belum bedanya apa pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua? Perhatikan definisinya ya. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Sedangkan pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iba atau iri dan nasib. Sedangkan pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi
Bagi individu maupun kelompok, pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. 2. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong dalam masyarakat. Keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Dan thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cantumkan komen kalian di kolom komen jika ada masukan atau saran agar ibu lebih bersemangat lagi membuat videonya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. See you, bye-bye.